Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Asyifa Rahmadina dengan NIM 21010260021. Saya merupakan mahasiswa semester 3 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan blog yang telah saya buat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi yang diampu oleh Ibu Hajah Mayarini Handayani, MKOM. Nah, langsung saja ke pengenalan blog saya. Blog saya ini membahas tentang seputar komunikasi yang ada pada masyarakat dengan judul Komunikasi Masyarakat. Untuk alamat blog saya sendiri yaitu rahmadinaasyifa12.blogspot.com. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu membahas tentang mata kuliah favorit. Jadi, mata kuliah favorit saya adalah mata kuliah Technopreneurship. Kenapa? Karena di mata kuliah Technopreneurship ini menurut saya unik dan menarik. Karena di dalamnya membahas tentang kewirausahaan yang berkaitan dengan teknologi, di mana pada masa era digitalisasi sekarang ini, teknologi memiliki peluang cukup besar jika diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Di mata kuliah ini, saya mempelajari banyak sekali tentang kewirausahaan, dari kelebihan, kekurangan, dan lain sebagainya. Nah, dalam membangun sebuah usaha, harus didasari karakter wirausaha dan perubahan mindset. Selain itu, wirausahawan juga lebih ditekankan untuk berpikir kreatif dan berinovasi pada tindakan, etika, serta sikap profesionalisme juga sangat penting untuk diterapkan dalam pelaksanaan usaha demi kelancaran dan tolak ukur kesuksesan suatu usaha tersebut. Pada mata kuliah ini juga diajarkan bagaimana sih untuk melakukan rencana usaha atau bisnis plan untuk mengetahui sejauh mana usaha yang akan kita rintis dengan menerapkan materi-materi yang ada di atas tadi, serta diterapkan pada kehidupan sehari-hari kita. Nah, maka dipastikan akan memberikan penghasilan lebih untuk membantu perekonomian kita apabila kita menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, kita lanjut ke artikel saya yang kedua, yaitu tentang komunikasi dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Tuhan menciptakan manusia dengan akal dan nafsu. Hal itulah yang membedakan manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. Selain itu, manusia diciptakan memiliki kecerdasan meskipun belum dikatakan sempurna. Nah, komunikasi juga ditujukan untuk menumbuhkan hubungan sosial yang baik. Karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan mampu hidup sendiri dan bergantung dengan orang lain. Dalam melakukan hubungan sosial yang baik, manusia dapat memenuhinya dengan berkomunikasi secara efektif dan benar. Secara umum, hubungan sosial merupakan interaksi antara seseorang dengan orang lainnya atau kelompok lain. Maka dari itu, penting untuk menjaga komunikasi interpersonal agar hubungan sosial tetap terjaga. Biasanya, hubungan sosial dapat berakhir dengan kesalahpahaman karena penerapan komunikasi interpersonal yang kurang tepat, seperti halnya sikap atau perilaku yang buruk sehingga membuat orang lain tidak nyaman dan memutuskan untuk menjauh. Berdasarkan buku Psikologi Komunikasi karya Jalaluddin Rahmat, terdapat satu penelitian yang menurut saya ini menarik, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Philip J. Zimbardo tentang hubungan antara anonimitas dengan agresi. Zimbardo menyimpan 2 buah mobil bekas di 2 tempat yang berbeda, yaitu di wilayah New York dan wilayah California. Daerah yang pertama ini terletak di kota besar dengan anonimitas penduduk yang tinggi. Sedangkan daerah yang kedua terletak di kota kecil di mana komunikasi di situ sangat baik. Di daerah yang pertama, yaitu di California, mobil tersebut tidak disentuh oleh orang selama 1 minggu, kecuali saat hujan turun, ada seorang pejalan kaki yang menutup kap mobil agar air tidak masuk membasahi mesin. Sedangkan berbeda dengan mobil yang diletakkan di New York, di mana
Dalam beberapa jam saja, di siang hari bolong bahkan, terdapat beberapa orang dewasa yang ramai-ramai mencopot bagian-bagian mobil yang dapat dipergunakan di depan orang lain. Bahkan anak-anak mulai menghancurkan kaca depan dan belakang. Beberapa orang dewasa pun berpakaian perlente berusaha merusak apapun yang bisa dirusak. Hanya dalam waktu 3 hari, mobil tersebut menjadi onggokan besi yang sangat menyedihkan. Dari penelitian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pentingnya komunikasi interpersonal yang diterapkan di dalam masyarakat sehingga terjalinnya komunikasi yang baik antar satu individu kepada individu lain. Oke teman-teman, kita memasuki pembahasan artikel yang terakhir yaitu tentang pentingnya komunikasi dalam suatu hubungan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media sehingga menimbulkan efek tertentu. Nah, yang kita bahas pada artikel ini adalah komunikasi dalam suatu hubungan, baik hubungan dalam keluarga, pertemanan, maupun percintaan yang akan kita bahas satu persatu tentunya. Baik, yang pertama adalah komunikasi dalam keluarga. Penting sekali membangun komunikasi dalam sebuah hubungan keluarga, karena dengan itu dapat menjadi tolak ukur keterbukaan antara satu sama lain. Komunikasi juga merupakan kunci keharmonisan dalam keluarga. Timbulnya komunikasi biasanya didasari atas rasa kepercayaan, pemahaman, dan keterbukaan antara satu sama lain. Kedua adalah komunikasi dalam hubungan pertemanan. Hubungan pertemanan seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dialami oleh hampir setiap orang, karena sejatinya manusia merupakan makhluk sosial. Komunikasi sangat penting dalam sebuah pertemanan karena menjadi tolak ukur lama atau tidaknya pertemanan tersebut akan bertahan. Komunikasi bersifat tidak selalu memecahkan masalah, dalam artian apabila kita memiliki banyak tugas dan kita mengeluh, "Wah, tugasku banyak nih," kepada orang lain, maka apakah tugas itu akan selesai? Tentu tidak. Maka dari itu kita harus berusaha untuk menyelesaikan masalah kita yaitu dengan mengerjakan tugas tersebut. Begitu pula dengan sebuah hubungan pertemanan. Apabila kita berbuat suatu kesalahan, tidak bisa kita hanya diam saja dan menunggu teman kita mengerti. Padahal manusia tidak selalu bisa menerima kita dalam segala situasi dan kondisi. Selanjutnya yang terakhir yaitu komunikasi dalam suatu hubungan asmara. Siapa nih yang nggak tahu hubungan asmara? Hubungan asmara seringkali dilakukan oleh manusia pada saat masa pengenalan antara satu sama lain. Lalu, apakah komunikasi dalam hubungan asmara itu penting? Tentu sangat penting, karena komunikasi dibangun atas rasa dasar saling memiliki serta membangun kepercayaan antara satu sama lain. Dengan komunikasi, maka akan menimbulkan hal positif seperti berbagi masalah, berbagi perasaan, maupun hal-hal lain yang menjadikan hubungan akan lebih baik. Oke teman-teman, dari beberapa pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Tidak bisa dibayangkan tanpa adanya komunikasi betapa sulitnya kita berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.